Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah kewirausahaan. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama Asmaul Khairani dengan NIM 19031065 dari Prodi Pendidikan Biologi. Adapun materi pertama yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu menemukan dan mengembangkan ide-ide berwirausaha, di mana sub pokok bahasanya terdiri atas pengertian tentang ide atau gagasan, berpikir kreatif, dan inovasi, pengelompokan ide berwirausaha yang terdiri atas new market, new teknologi, dan new benefit, yang ketiga, sumber ide, yang keempat, cara kreatif melihat ide, yang kelima, teknik untuk mendapatkan ide, yang keenam, tips berpikir kreatif, dan yang ketujuh, pentingnya berinovasi. Untuk pengertian tentang ide berpikir kreatif dan inovasi, yaitu, ide usaha adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Sementara, pengertian dari berpikir kreatif yaitu keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Sementara pengertian dari inovasi yaitu aktualisasi dari berpikir kreatif tersebut. Selanjutnya yaitu pengelompokan ide berwirausaha, terdiri atas 3 tipe. Yang pertama yaitu new market, di mana maksud dari tipe new market ini yaitu duplikasi atas ide yang telah ada di tempat lain. Tipe yang kedua yaitu new teknologi, di mana kita menciptakan barang atau jasa atau proses yang benar-benar baru. Sementara tipe yang ketiga yaitu new benefit, di mana kita akan memodifikasi sesuatu agar lebih bernilai, serta memperbarui sesuatu yang sudah ada. Selanjutnya, munculnya ide, di mana untuk sumber ide ini kita dapat melihatnya dari pandangan 3 orang ahli. Yang pertama yaitu Langenegger pada tahun 1991, di mana untuk mendapatkan sumber ide tersebut dapat kita dapatkan melalui pengalaman pribadi, hobi, temuan kebetulan atau accidental discovery, dan penelitian. Sementara, menurut Douglas ada 37 sumber ide, di antaranya buku-buku, buku telepon, koran, majalah, jurnal, perpustakaan, bank, distributor, pialang, akuntan, teman, agen real estate, pesaing, hobi, dan bepergian, kursus, seminar, produk, franchise, dan peraturan pemerintah. Sementara menurut Susarsono yaitu sumber ide dapat kita peroleh melalui 3 hal. Yang pertama yaitu informasi. Informasi ini dapat kita peroleh dari orang lain, membaca, melihat, dan mendengarkan. Sementara untuk ilmu pengetahuan itu dapat kita peroleh melalui pendidikan dan pelatihan. Dan untuk adanya tuntutan dapat kita dapatkan melalui permintaan atau kebutuhan. Selanjutnya yaitu cara kreatif melihat ide. Cara kreatif melihat ide ini merupakan cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide. Dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik. Adapun contoh pertanyaan untuk mempertajam ide tersebut, yang pertama yaitu bagaimana pelayanan agar lebih, bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat, bagaimana cara membuatnya agar berkurang efek sampingnya, bagaimana agar lebih mudah untuk dikemas, disimpan, dan diangkut, bagaimana cara memperbaiki desainnya, serta bagaimana merubah penampilannya. Selanjutnya itu teknik mendapatkan ide, di mana teknik yang pertama yaitu dapat kita lakukan melalui tukar pikiran, melalui diskusi kelompok atau rapat. Melalui tukar pikiran ini, kita dapat membuat ide sebanyak mungkin, mengembangkan ide yang satu dengan yang lainnya dari beragam latar belakang, kepribadian, pengalaman, serta setelah dianalisa kita dapat memilih ide yang terbaik. Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu berandai-andai. Teknik yang kedua ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengubah mimpi menjadi kenyataan, di mana dalam hal ini kita akan memperoleh uang atau bahkan bisa menjadi bos, menjadi orang yang dihormati, disegani, serta kita juga akan dapat meningkatkan kepuasan hidup. Adapun teknik berandai-andai selanjutnya yaitu dalam alam bawah sadar akan terus mengawasi dan menyesuaikan cita-cita untuk mencapai tujuan utama. Selanjutnya, dalam proses berandai-andai, ide yang dipertimbangkan untuk diterima atau ditolak.
Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu kawin silang. Maksudnya, pencarian pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Teknik yang keempat yaitu keingintahuan, di mana untuk teknik yang keempat ini kita hendaknya mengembangkan rasa ingin tahu, membuat sesuatu berdasarkan rasa keingintahuan serta memeriksa apa yang sudah dikerjakan. Teknik yang kelima yaitu pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung ini dapat kita lakukan melalui diskusi kelompok, di mana dalam diskusi kelompok tersebut kita dapat membahas sebagian ide yang akan dikembangkan karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh serta berguna pada saat menemui jalan buntu dan harus mempertimbangkan pendekatan baru. Selanjutnya, teknik yang keenam yaitu pendekatan ensiklopedia, di mana pada pendekatan ini kita akan melibatkan riset ekstensif. Semua informasi diakumulasi dan digolongkan dalam beberapa kategori, serta dinilai untuk memperoleh ide. Selanjutnya, teknik yang ketujuh itu komponen yang dimodifikasi, di mana komponen yang dimodifikasi ini merupakan ide baru hasil dari modifikasi ide lama. Selanjutnya, kita hendaknya memilih produk atau jasa yang akan disempurnakan, membuat daftar tentang semua bagiannya dengan sistematis, serta memodifikasi sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, teknik yang ke-8 yaitu analisis sistematis, di mana pada teknik ini kita menemukan kombinasi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah, menemukan masalah, menentukan dan membuat semua variabelnya, membuat cara melakukan pemecahan masalah di setiap variabel, menggunting setiap variabel dan pemecahan masalah masing-masingnya, serta mencampur dan memasangkan setiap variabel dan pemecahan masalah dan ide baru. Selanjutnya, teknik yang ke-9 yaitu meditasi, di mana pada teknik ini kita merelaksasi mental untuk meningkatkan keyakinan diri, memusatkan diri pada cita-cita, merangsang ide, merangsang kesiapan mental, serta menciptakan daya inovatif. Selanjutnya yaitu tips berpikir kreatif. Adapun tips untuk berpikir kreatif yaitu melihat daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Gunakan sumber lainnya, menjaga dekat dengan cita-cita, berpikir terbuka, menghadapi kenyataan, jangan putus asa, sharing masalah, dan bekerja dengan menggunakan metode. Selanjutnya, pentingnya berinovasi. Tentunya kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu, di mana inovasi adalah tindakan menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Teknik dan cara berinovasi yaitu, yang pertama meningkatkan atau memperbaiki yang sudah ada, yang kedua memodifikasi menjadi sesuatu yang bernilai, yang ketiga menciptakan hal-hal baru dan berbeda, yang keempat merubah sesuatu menjadi sumber daya. Selanjutnya, pendorong inovasi terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu faktor personal, di mana faktor personal ini terdiri atas keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, serta pendidikan dan pengalaman. Sementara faktor lingkungan yang mendorongnya yaitu adanya suatu peluang. Inovasi yang berhasil didasari adanya beberapa motivasi lainnya, di antaranya adanya uang, kekayaan, kekuasaan, menjadi kemakmuran hidup, pimpinan atau direktur kesejahteraan atau manajer, hasrat ingin terkenal, serta menciptakan sesuatu yang dihormati, nama baik nilai, serta kepuasan. Selanjutnya, materi kedua yang akan saya paparkan yaitu mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Sub pokok bahasan pada materi kedua ini yaitu mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat, mengenali kebutuhan pasar, mengembangkan produk yang telah ada di pasaran, memadukan bisnis-bisnis yang ada, mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi, mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele, yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa, serta menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Untuk yang pertama yaitu mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Berikut ini adalah cara sederhana yang dapat kita lakukan dalam menerapkan analisis SWOT atau yang kita sebut juga dengan strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang dalam bahasa sehari-hari kita, analisis SWOT tersebut terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam mengenali dan memilih peluang usaha yang tepat, kita harus terlebih dahulu menganalisis kekuatan atau kelebihan dari usaha yang akan kita lakukan tersebut, terus mengidentifikasi kelemahannya,
menemukan peluang serta menemukan ancaman atas usaha yang akan kita lakukan tersebut. Selanjutnya yaitu daftar sumber ide yang dapat memberikan gagasan awal atau pemikiran awal untuk menentukan usaha apa yang hendak dijalankan terdiri atas beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, lihat barang-barang di sekeliling dan yang sedang kita gunakan. Selanjutnya, rasakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh diri. Selanjutnya, browsing internet yang menyediakan informasi bisnis. Selanjutnya, baca buku yang berkaitan dengan kewirausahaan, baca koran, majalah, atau tabloid yang berisikan peluang usaha. Selanjutnya, baca buku Ning Telepon atau Yellow Page. Selanjutnya, baca perpustakaan umum, perpustakaan sekolah atau kampus, kunjungi teman, kenalan, atau sahabat, kunjungi bursa efek, amati tren kapital dan peluang lainnya, ikuti kursus kewirausahaan, temani pengacara atau konsultan temui pengacara atau konsultan ketika bertemu kliennya, dapatkan informasi dan buku-buku dari kedutaan besar, kunjungi pusat-pusat inkubator bisnis, kunjungi pusat-pusat perbelanjaan dan restoran waralaba, kunjungi penemuan baru, pameran dagang, dan pameran-pameran lainnya, kunjungi perusahaan pesaing, serta kenali konsumen atau pelanggan potensial. Dengan melakukan hal-hal yang telah saya paparkan tadi, itu dapat membantu kita untuk menentukan usaha apa yang hendak kita jalankan. Selanjutnya yaitu mengenali kebutuhan pasar. Usaha berkembang karena adanya permintaan, dan banyak bisnis kecil muncul karena adanya kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Oleh sebab itu, membidik pasar kaum muda atau ABG, misalnya kosmetik, telepon genggam dengan fitur-fitur yang menarik dan pulsa yang murah, factory outlet, atau membidik pasar di mana konsumen yang sibuk dan sangat menghemat waktu jika hanya sekedar berbelanja dengan membuat situs perdagangan secara online atau layanan antar barang. Selanjutnya, mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Ide dari peluang ini adalah bukan yang pertama, tetapi menjadi yang terbaik. Dulu ada pisang Pontia, saat ini sudah ada produk turunannya seperti pimen, atau produk yang melengkapi dari produk yang terlebih dahulu, ada seperti jasa catering dan antar jemput di lembaga pendidikan, jasa penitipan anak di perkantoran, dan sebagainya. Selanjutnya, memadukan bisnis-bisnis yang ada. Usaha ini merupakan usaha yang terintegrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha penatu dan catering, usaha pemasaran terpadu yang meliputi media cetak, televisi, dan radio, dan sebagainya. Selanjutnya itu mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi. Produk-produk seperti kamera digital, telepon genggam, komputer, serta produk-produk fashion dan tata rias model rambut funky, di mana produk-produk tersebut berkembang sangat pesat di pasar, baik karena didorong oleh perkembangan kemampuan teknologi maupun karena selera pelanggan yang selalu berubah. Dengan mengenali kecenderungan tren ini, itu dapat membuka wawasan kita untuk menentukan usaha apa yang akan kita tekuni. Selanjutnya itu mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Contohnya itu produk inovatif dari Sony yang dikembangkan dari ide gula-gula yang terbuat dari agar-agar yang dipandang bukan hanya sekedar makanan manis kegemaran anak-anak, tapi justru menjadi sebuah inspirasi dalam mendesain pemutar player musik digital Walkman Network. Selanjutnya, menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Contoh, banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran yang sebelumnya tidak menyediakan playground. Tetapi apabila kemudian disediakan, maka pengunjung pasti menjadi lebih banyak karena pengunjung tidak hanya berasal dari kaum orang tua atau kaum muda saja, tetapi juga anak-anak balita. Adapun materi yang ketiga yaitu beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Subpokok bahasanya yaitu, yang pertama, tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Yang kedua, buat daftar ide usaha. Yang ketiga, nilai kemampuan pribadi. Yang keempat, pilih kriteria. Yang kelima, membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan, atau mentor. Yang keenam, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset serta tetapkan pilihan. Untuk yang pertama itu tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Keinginan merupakan sesuatu hal yang dapat membuat Anda bereaksi untuk segera memenuhinya, dan akhirnya akan muncul sebuah aksi atau tindakan. Oleh sebab itu, coba pikirkan kembali pertanyaan berikut ini. Apa yang benar-benar ingin Anda lakukan saat ini? Dengan begitu, tujuan besar yang hendak dicapai dapat Anda temukan.
Selanjutnya itu buat daftar ide usaha, di mana membuat daftar ide sebanyak-banyaknya yang menarik pikiran Anda. Kita dapat menggunakan pikiran kita untuk membantu menggambarkan apa saja yang memungkinkan kita untuk selalu mengingatnya. Pikiran membantu otak kita dalam memudahkan menemukan gagasan dan menyimpannya dengan baik. Selanjutnya yaitu nilai kemampuan pribadi Anda. Pikirkanlah tentang segala kemampuan, kekuatan, karakteristik yang diperlukan untuk mencapai sukses dalam bisnis yang Anda lakukan. Telusuri dan munculkan semua kelebihan-kelebihan Anda dan jangan sekali-sekali mengingat atau memikirkan kelemahan yang Anda miliki. Kadang-kadang banyak orang memiliki ide yang cemerlang tetapi tidak dapat direalisasikan secara tepat dan cepat dikarenakan mereka sendiri tidak tahu cara apa yang mereka inginkan untuk mewujudkan ide cemerlang tersebut. Yang keempat itu pilih kriteria, di mana kita dapat membuat tabel kriteria bisnis yang diperlukan, misalnya berisi jumlah modal yang diperlukan, kebutuhan penghasilan tahunan, sektor bisnis yang disukai, jangka waktu pengembalian modal, situasi lingkungan yang diinginkan, interaksi dengan pemasok, pengembangan pribadi, ukuran bisnis dan jumlah karyawan, jam kerja bisnis, jam istirahat dan liburan, tingkat dukungan dari orang terdekat, tingkat pertumbuhan yang diinginkan, lokasi, jumlah dan sifat konsumen yang dituju atau pangsa pasar dan waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke lokasi atau tempat usaha. Lalu berikan penilaian tingkat kepentingan menurut Anda dari setiap pertanyaan tadi yang telah dijawab. Selanjutnya yaitu membandingkan dan mendapatkan saran dari pengusaha, konsultan, atau mentor. Penasehat atau mentor dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana mereka mengawali karirnya atau memulai usahanya, menemukan idenya, serta mengatas pemodalan, motivasi, mengelola sumber daya manusia, pemasaran, dan lain-lain. Dapatkan juga pengalaman yang berharga dari mereka karena ada manfaat atau hikmah dan pelajaran yang dapat diambil tanpa harus membuat banyak waktu, pikiran, dan uang untuk mengalaminya sendiri. Selanjutnya, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Penilaian berikutnya, apakah bisnis tersebut dapat bertahan? Salah satu pendekatan yang dilakukan dengan riset lapangan, macam-macam faktor dapat dianalisis dan digunakan sebagai landasan berpijak dalam melakukan bisnis sesungguhnya, seperti kemampuan menghasilkan laba, pola pertumbuhan, dan alasan pemilik memilih bidang usaha tersebut. Selanjutnya yaitu tetapkan pilihan. Untuk menetapkan suatu pilihan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, ketahui keahlian yang dimiliki dan ilmu yang dikuasai, pilih yang memiliki ketertarikan tertinggi, pilih yang memiliki keunikan atau memiliki perbedaan dengan bisnis yang sudah ada, lihat tren yang berkembang, gaya hidup dan perilaku pelanggan yang potensial, kemudahan akses menjadi hal yang patut juga dipertimbangkan, pilih yang tidak melibatkan Anda secara penuh dalam pelaksanaannya nanti, jangan terlalu boros untuk menginvestasikan modal, serta lakukan simulasi kecil sebelum bisnis dijalankan. Adapun materi yang keempat yaitu cara menggali peluang usaha, di mana untuk menggali peluang usaha ini kita dapat melakukannya dengan memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya, membaca buku dan referensi bisnis, mengikuti kegiatan seminar usaha, aktif bergabung di komunitas bisnis, datang ke pameran kewirausahaan, mengobrol dengan para pelaku usaha, mengunjungi pusat-pusat bisnis, serta mengamati lingkungan sekitar atau kita melakukan survei langsung ke lapangan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu bisnis model atau bisnis model canvas, di mana yang pertama yaitu bisnis model. Bisnis model selalu berhubungan dengan pendapatan, biaya, dan laba sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik dan menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, struktur penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi mampu bersaing secara sukses pada suatu pasar bisnis tertentu. Bisnis model merupakan suatu prototipe dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi yang merupakan suatu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan apabila diimplementasikan. Selanjutnya, bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. Bisnis model ini juga diperlukan untuk menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi menghasilkan uang. Selanjutnya itu komponen yang ada pada model bisnis ini meliputi yang pertama siapa yang akan dilawani, yang akan dilayani, who it serve. Yang kedua, apa yang ditawarkan atau what if provide. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk, how or provide its product. Dan yang keempat yaitu bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, how it creates money or profit. Bagaimana membedakan dirinya dengan strategis terhadap pesaing, how it differentiates itself from
its competitors. Selanjutnya yaitu berikut ini contoh bisnis model Canvas, di mana kita dapat menentukan key partnernya terlebih dahulu atau mitra utama. Adapun contoh dari key partner ini yaitu seperti minimarket, toko, hotel, rumah kemasan, pengusaha roti, dan lainnya. Selanjutnya, kita juga hendaknya memperhatikan key activities atau aktivitas utama. Selanjutnya, value propositions atau proposisi nilai. Selanjutnya, customer relationship atau kemitraan pelanggan. Selanjutnya, customer segment atau segmen pelanggan. Itu bisa dari keluarga, contohnya industri kecil atau toko oleh-oleh. Selanjutnya juga ada key resources atau sumber daya utama, channel atau saluran kemana kita akan mempromosikan usaha kita ini, apakah melalui brosur, pameran, atau media online. Selanjutnya juga ada cost structure atau struktur biaya. Kita bisa menentukan bagaimana pengeluaran kita nantinya atau biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya juga ada revenue streams atau arus pendapatan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen bisnis model Canvas. Yang pertama yaitu customer segment atau segmentasi konsumen. Kelompok customer mempresentasikan segmen yang berbeda jika mereka membutuhkan penawaran yang berbeda. Mereka dapat digapai melalui distribution channel yang berbeda. Mereka memerlukan jenis relationship yang berbeda. Mereka memiliki profitabilitas yang berbeda. Mereka mau membayar aspek yang berbeda dari sebuah penawaran. Selanjutnya yang kedua itu value proposition atau proposisis nilai konsumen. Value yang diberikan perusahaan contohnya adalah newness, performance, customization, getting the job done, design, brand or status, price, cost reduction, risk reduction, accessibility, convenience, or usability. Selanjutnya itu channel atau saluran. Channel memiliki beberapa fungsi, diantaranya meningkatkan awareness dari customer terhadap produk atau jasa perusahaan, membantu customer untuk mengevaluasi value proposition dari perusahaan, memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa, mendeliver value proposition kepada customer, serta menyediakan dukungan pelanggan atau after sales. Yang keempat yaitu revenue streams atau sumber pendapatan, di mana sebuah bisnis model dapat memiliki dua jenis revenue streams yang berbeda, yaitu revenue transaksi yang dihasilkan dari one-time customer payment. Yang kedua, revenue berulang yang dihasilkan dari pembayaran terus-menerus untuk sebuah value proposition atau after sales customer support. Dan beberapa cara untuk menghasilkan revenue streams adalah asset sale, usage fee, subscription fee, lending or renting or licensing, brokerage fees, and advertising. Selanjutnya itu key research atau sumber daya, di mana tadi setelah dijelaskan bahwa key research merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas pendanaan, serta mereka yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Selanjutnya, customer relationship atau hubungan konsumen, di mana customer relationship ini merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Motivasi di balik hubungan dengan pelanggan ini antara lain untuk diakuisisi dan retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Contoh dari key activities adalah perusahaan konsultan memiliki problem solving sebagai key activities-nya. Untuk manufaktur, supply chain management adalah salah satu key activities-nya. Selanjutnya itu key partners atau kerjasama. Partnership dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu strategi alliances antara dua perusahaan yang bukan kompetitor, cooperation yaitu strategi partnership antara kompetitor, joint ventures untuk membangun bisnis baru, buyer-supplier relationship untuk menjamin supply yang handal. Alasan dan motivasi untuk membangun partnership dapat dibedakan menjadi 3, yaitu
optimization and economy of scale. Yang kedua, reduction of risk and uncertainty. Dan yang terakhir yaitu acquisition of particular resources and activities. Dan yang selanjutnya itu cost structure atau struktur biaya, di mana secara garis besar perusahaan dapat memilih apakah ingin menjadi cost driven, mengutamakan penekanan biaya, atau value driven, mengutamakan keunggulan produk. Cost structure dapat memiliki beberapa karakteristik seperti fixed cost, variable cost, economies of scale, and economies of scope. Itulah pemaparan materi dari mata kuliah kewirausahaan yang dapat saya jelaskan. Saya minta maaf apabila ada kata-kata atau perilaku saya yang tidak ada pada tempatnya, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.